Kami dari LBH Nomor 1 Kabupaten Ketapang akan menanggapi atau klarifikasi terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Jaka dari LBH KRI berkaitan dengan kematian 2 orang karyawan PT Limas di PLTU Kabupaten Ketapang. Kami adalah kuasa hukum dari Rusnawati yang suaminya bernama Muhammad Joni yang meninggal dunia pada kecelakaan di PLTU. Demikian juga selaku kuasa Patasari, istri daripada almarhum Rianto yang sama-sama meninggal dunia di PLTU. Kami tanggapi berkaitan dengan adanya laporan Saudara Jaka dari LBH KRI itu mendiskreditkan atau memojokkan pihak kepolisian, padahal pihak kepolisian telah menerima baik laporan atau pengaduan laporan daripada Saudara Jaka. Padahal Rusnawati maupun Epetasari suaminya adalah korban kecelakaan kerja. Seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 50 berkaitan dengan pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi akibat daripada tindak pidana. Sedangkan Saudara Jaka dari LBH KRI bukan korban dan bukan juga mendapat kuasa dari Rusnawati selaku istri Muhammad Joni maupun Epetasari selaku istri dari Rianto. Kami punya bukti surat kuasa dari Rusnawati maupun Epetasari yang memberikan kuasa kepada saya tentu Amirul Mukminin Sarjana Hukum dan Yesi Yasania CPLA selaku pihak kuasa dari LBH Nomor 1 Kabupaten Ketapang. Berkaitan pemberitaan yang terus memajukan pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian ada kepentingan atau ada indikasi bermain dengan PT Limas itu sebenarnya semuanya tidak benar. Karena Rusnawati maupun Epatasari itu telah menerima baik ganti kerugian yang telah diberikan oleh PT Limas. Jadi tidak ada kerugian lagi daripada pihak korban. Sedangkan Jaka LBH KRI ini kalau kita pertanyakan selaku apa dia di sini? Karena tidak ada daripada dia mengalami penderitaan fisik atau mental dan tidak juga mengalami kerugian ekonomi, tidak ada sama sekali. Sedangkan Epetasari maupun Rusnawati ini ada kerugian, ada penderitaan mental karena ditinggalkan oleh suami, tapi mereka sudah menerima kerugian dan ikhlas terhadap kematian suaminya. Jadi Saudara Jaka juga mempermasalahkan masalah adanya RJ, keadilan restoratif atau restoratif justice. Padahal tidak ada kepentingan hukum daripada Jaka selaku pihak yang melaporkan terhadap RJ itu. Yang berkepentingan itu adalah Rusnawati ataupun Epatasari selaku istri korban. Sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Jadi boleh saja dilakukan RJ. Jadi RJ itu boleh dilakukan. Jadi RJ bisa dilakukan atas permohonan daripada korban atau pihak yang melakukan tindak pidana. Korban sendiri
Patasari maupun Rusnawati telah mengajukan permohonan LJ karena menganggap permasalahan yang dilaporkan saudara Jaka dari LBH KRI itu sudah selesai. Jadi kita punya surat pencabut RJ yang dimohonkan oleh istri korban, yang ditandatangani oleh istri korban sendiri. Jadi tidak ada permasalahan. Kalau berbicara masalah kata, menurut Jaka itu dari LBH KRI itu bahwa itu tidak bisa karena menyangkut tindak pidana terhadap nyawa orang berdasarkan pasal 82 huruf F, itu saudara Jaka telah keliru, tidak membaca keseluruhan bunyi pasal 82. Karena pada pasal 82 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 jelas yang dikecuali itulah tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali berarti yang dikecualikan karena kealpaannya. Jadi kealpaan yang menyebabkan matinya orang. Jadi karena yang dilaporkan itu adalah setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat 3 KUH Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi kami dari LBH Gemal Bersatu Kabupaten Ketapang mohon dengan hormat kepada saudara Jaka selaku dari LBH KRI untuk tidak memperkeruh permasalahan dan mendiskreditkan pihak kepolisian. Terima kasih.